Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkunjung di channel Versus Baku Hantam. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 12 jebakan catur yang sangat mematikan dari permainan Grandmaster dunia ya. Nah, yang pertama ini yaitu adalah di pembukaan Sisilia yang dikenal dengan Magnus Mitrap, di mana pion E4 dibalas pion C5. Nah, ini adalah pembukaan Sisilia defense, dan kuda F3, pion D6 dan pion D4, pion pukul pion dan kuda pukul pion, kuda F6, kuda C3, kuda C6, gajah C4 dan pion G6. Untuk mengaktifkan gajah hitam ataupun gajah gelap ya, dan di posisi seperti ini kuda pukul kuda dan pion pukul kuda, pion E5. Nah, pion E5 ini terlihat kurang akurat, tetapi ini adalah jebakan teman-teman. Dan setelah pion pukul pion, maka kita korbankan saja gajah kita dengan gajah pukul pion skak. Nah, di posisi seperti ini raja tidak bisa kabur kemana-mana kecuali memukul gajah putih, raja pukul gajah, dan menteri pukul menteri. Nah, di posisi seperti ini sudah sangat jelas putih diunggulkan mutlak ya. Nah, oke, kita masuk di jebakan yang kedua. Oke teman-teman, di jebakan yang kedua ini yaitu adalah pembukaan Ponziani. Nah, permainan ini pernah dimainkan oleh master yang namanya Gonzales melawan Master Rico, dan di mana pembukaan Ponziani pion E4, pion E5, kuda F3 dan kuda C6 melindungi pion dari ancaman kuda putih, pion C3. Nah, ini adalah yang namanya pembukaan Ponziani, pion D5 dan menteri A4. Dan di posisi seperti ini pion pukul pion dan kuda pukul pion, kuda F6 dan gajah C4, gajah D7 dan gajah pukul pion skak, raja E7. Dan di posisi seperti ini menteri A3 skak, kuda B4 menutup, dan tetap saja menteri pukul kuda skak, pion C5 dan menteri pukul pion skak mat. Oke, ini adalah di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Oke teman-teman, di jebakan yang ketiga ini yaitu adalah di pembukaan King's Gambit, dan permainan ini pernah dimainkan oleh Paul Morphy ya. Dan pion E4, E5, pion F4. Nah, ini adalah King's Gambit, pion pukul pion King's Gambit diterima, kuda F3 dan pion G5, pion H4, pion F6 dan kuda pukul pion, pion pukul kuda. Nah, ini adalah langkah blunder teman-teman. Dan setelah menteri H5 skak, raja E7, dan di posisi seperti ini menteri pukul pion skak, raja E8 dan menteri H5 skak, raja E7, menteri E5 skak,
raja F7 dan gajah C4 skak. Pion D5, gajah pukul pion skak. Raja G6, pion H5 skak. Dan di posisi seperti ini raja H6, menteri pukul pion skak. Di posisi seperti ini menteri G5 dan menteri pukul gajah skak. Menteri G7 dan di posisi ini pion D4 skak mat. Oke, ini adalah di jebakan yang ketiga. Sekarang kita masuk di jebakan yang keempat ya. Oke teman-teman, di jebakan yang keempat ini yaitu adalah pembukaan Italia, dan permainan ini pernah dimainkan oleh Albert Einstein melawan Seil, di mana pion E4, E5, kuda F3 dan kuda C6, gajah C4, gajah C5, Diojo piano, pion C3, kuda F6 dan pion D4, mengacak pertukaran pion dan sekaligus mengancam gajah gelap. Dan pion pukul pion, pion pukul pion. Di posisi seperti ini gajah B4 skak. Udah menutup C3 dan kita menjawab rokade pendek. Pion E5 mengancam kuda, kuda E4. Dan di posisi seperti ini gajah D3 mengancam kuda dan sekaligus untuk mengancam pion di petak H7 ya. Dan kuda pukul kuda, pion pukul kuda, gajah pukul pion skak. Raja F1, gajah pukul benteng. Dan di posisi seperti ini Albert Einstein menjawab dengan gajah pukul pion skak dengan pengorbanan gajah, dan pengorbanan ditolak raja H8. Dan di langkah selanjutnya kuda G5 untuk mempersiapkan menteri ke H5, pion G6, pion H4, raja G7, pion H5, benteng H8 dan pion pukul pion, pion pukul pion. Menteri F3 untuk ancaman skakmat di petak F7 dan dijawab menteri F8. Kuda E6 skak, pengorbanan kuda. Dan pion pukul kuda, gajah H6 skak. Nah di posisi seperti ini menteri dipastikan jatuh apabila raja pukul gajah dan gajah pukul menteri skak. Raja G8, benteng pukul benteng skak. Raja pukul benteng dan menteri F6 skak. Jalurnya cuma ada dua, kita ambil saja raja H7 dan menteri G7 skak mat. Oke, ini adalah di jebakan yang keempat. Sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kelima ya. Dimana di jebakan yang kelima ini yaitu adalah di pembukaan Skandinavia Defense, pion E4, D5. Nah ini adalah pembukaan Skandinavia Defense. Dan kuda F3 pengorbanan satu pion dan pion pukul pion, kuda G5, kuda F6 melindungi pion, dan pion D3, pion pukul pion dan gajah pukul pion. Nah di posisi seperti ini pion H6 mengancam kuda. Nah ini adalah langkah blunder, dan setelah pengorbanan kuda, kuda pukul pion
mengancam menteri sekaligus beteng. Apabila musuh kalian menjawab dengan raja pukul kuda misalnya, dan langsung saja gajah G6 skak dan menteri akan jatuh, ya kan. Raja pukul gajah dan menteri pukul menteri. Nah, di posisi seperti ini kalian sudah unggul menteri. Mungkin sangat mudah untuk memenangkan pertandingan. Nah, ini adalah di jebakan yang kelima. Sekarang kita masuk di jebakan yang keenam, ya kan. Oke teman-teman, di jebakan yang keenam ini yaitu adalah pembukaan tenis gambit, pion E4, E5, pion D4, dan pion pukul pion C3, pion pukul pion, gajah C4, pion pukul pion, dan gajah pukul pion. Nah, di posisi seperti ini gajah B4 skak, raja E2, menteri G5. Di posisi seperti ini kuda F3 mengancam menteri, dan menteri pukul pion. Beteng G1 mengancam menteri, dan menteri cuma bisa H3. Dan di posisi seperti ini kalian langsung bisa menjawab gajah pukul pion skak. Apabila raja pukul gajah, maka kuda G5 skak, dan menteri dipastikan jatuh. Apabila raja F8, kuda pukul menteri. Nah, kita kembali lagi di langkah ini, ya kan. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan raja D8 misalnya, dan kalian masih bisa menjawab gajah pukul pion mengancam beteng. Dan apabila kuda E7, dan kalian langsung bisa menjawab dengan kuda G5 mengancam menteri, menteri H4, dan kuda E6 skak mat. Oke, ini adalah di jebakan yang keenam. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketujuh. Oke teman-teman, di jebakan yang ketujuh ini yaitu adalah antara Paul Morphy melawan Carlos Jai, dan dimana Paul Morphy di sini tanpa beteng 1 di petak A1, ya kan. Dan permainan ini diawali dari pion E4, E5, kuda F3, kuda C6, pion D4, pion pukul pion, dan gajah C4, gajah B4 skak, pion C3, pion pukul pion. Dan di posisi seperti ini Paul Morphy rekor pendek, pion pukul pion, dan gajah pukul pion. Gajah F8 kembali, pion E5, pion D6, beteng E1. Dan setelah pion pukul pion, di posisi seperti ini kuda pukul pion, dan hitam menjawab dengan menteri pukul menteri. Nah, di posisi seperti ini Paul Morphy tidak memukul menterinya langsung teman-teman, melainkan gajah pukul pion skak, raja E7, kuda G6 skak. Setelah raja pukul gajah, dan kuda pukul beteng skak mat. Oke, ini adalah di jebakan yang ketujuh. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-8. Oke teman-teman, di jebakan yang ke-8 ini yaitu adalah di pembukaan pilih leader defense, dan kita memegang bidak putih, ya kan, dan musuh memegang bidak hitam, dimana permainan pion E4, E5, kuda F3, pion D6. Nah, ini adalah pembukaan pilih leader defense, pion D4, gajah G4 untuk pemimpin kuda, pion pukul pion, dan gajah pukul kuda, menteri pukul gajah, pion pukul pion, gajah C4, kuda F6 untuk memblokir jalur menteri, menteri B3, menteri E7,
dan kuda C3, pion C6, gajah G5, dan pion B5. Di posisi seperti ini kita korbankan saja kuda kita dengan kuda pukul pion pukul kuda, dan gajah pukul pion skak. Kuda menutup, kita ada panjang mengancam kuda 2 kali, dan beteng D8 untuk melindungi kudanya, dan beteng pukul kuda mengancam menteri. Kalau tidak mau, beteng pukul beteng, dan beteng D1. Menteri E6, gajah pukul beteng skak. Di sini mau tidak mau, kuda pukul gajah, dan di posisi seperti ini kita korbankan saja menteri kita dengan menteri B8 skak. Jalan satu-satunya kuda pukul menteri dan beteng D8 skak emat. Oke, ini adalah di jebakan yang ke-8. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-9. Oke teman-teman, di jebakan yang ke-9 ini yaitu adalah di pembukaan India Defense, pion D4 dan kuda F6, pion C4. Di posisi seperti ini pion E5, dan setelah pion pukul pion, kuda E4, kuda F3, pion B6 untuk membuka jalur gajah, menteri D5 mengancam beteng sekaligus kuda. Kita jawab saja gajah B7, dan setelah menteri pukul gajah, kuda C6. Nah, di posisi seperti ini menteri cuma bisa kabur di petak A6 ya kan. Menteri A6, gajah B4 skak, kuda D2 menutup, dan kuda D5, menteri B5, dan gajah pukul kuda skak, gajah pukul gajah, pion A6. Nah, di posisi seperti ini tidak ada ruang kabur bagi menteri, dan mau tidak mau menteri pukul kuda dan pion pukul menteri. Di posisi seperti ini kalian sudah unggul menteri. Nah, ini adalah di jebakan yang ke-9. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-10. Oke teman-teman, di jebakan yang ke-10 ini pion E4 dan pion B6, pion D4, gajah B7, gajah D3, pion F5, pion pukul pion, dan gajah pukul pion. Di posisi seperti ini kelihatan sangat blunder ya kita, dikarenakan beteng putih akan jatuh. Maka dari itu kita korbankan saja betengnya dengan melangkahkan menteri H5 skak, pion G6, dan pion pukul pion. Di posisi seperti ini sudah sangat jelas kalau pion pukul pion beteng akan jatuh, dan karena itu kuda F6 dan pion pukul pion pengorbanan menteri. Dan setelah kuda pukul menteri, maka gajah G6 skak emat. Oke, ini adalah di jebakan yang ke-10. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-11. Oke teman-teman, di jebakan yang ke-11 ini yaitu adalah hollow shark trap, pion D4, pion D5, pion E4, pion pukul pion, dan kuda D3 mengancam pion, kuda F6, pion F3, pion pukul pion, dan menteri pukul pion, menteri pukul pion, gajah E3, menteri B4, dan di posisi seperti ini kita taruh garis panjang. Apabila gajah G4 mengancam menteri, kita korbankan saja menteri kita dengan
kuda B5. Dan apabila gajah pukul menteri, maka kuda pukul pion skak mat. Oke, ini adalah di jebakan yang ke-11. Sekarang kita masuk di jebakan yang terakhir ataupun yang ke-12. Oke teman-teman, di jebakan yang terakhir ini yaitu adalah Stafford Gambit, pion E4, E5, kuda F3, kuda F6, pembukaan Rusia, kuda pukul pion, kuda C6, dan kuda pukul kuda, pion pukul kuda, pion D3. Untuk melindungi pionnya, gajah C4, gajah G5, memimpin kuda. Tipe seperti ini kita jawab saja kuda pukul pion. Dan apabila gajah pukul menteri, maka gajah pukul pion skak. Dan raja E2, gajah G4 skak mat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.